wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Niketut Haryawati Darmi STMM, Om Swastu Rahajeng Sumeng Ibu. Yang terhormat Ibu Nifika Tifani STMT. Selamat sore Bu, serta rekan-rekan asisten dan seluruh peserta responsi praktikum yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan responsi praktikum Fisika 2 di Laboratorium TTI ini. Perkenalkan, nama saya Khotibul Umam, mahasiswa dari Teknik Elektro, jurusan Teknik Telekomunikasi dan Informasi selaku asisten laboratorium yang akan bertugas sebagai moderator dalam kegiatan kita hari ini. Responsi praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada seluruh peserta terkait konsep dasar, pengenalan modul, prosedur pelaksanaan praktikum, penggunaan alat, serta aspek keselamatan kerja yang harus diperhatikan selama kegiatan berlangsung. Sebelum memulai berikut, saya sampaikan agenda kegiatan responsif hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua penyampaian materi, pengenalan modul oleh yang terhormat Bu Niketut Haryawati Darmi, ada sesi tanya jawab yang kegiatan responsif praktikum Fisika 2 ini. Untuk yang terhormat Ibu Niketut Haryawati Darmi STMM untuk menyampaikan materinya. Sebentar Bu, saya share screen dulu Bu. Ya, silakan. Apakah terlihat Bu? Belum ya? Ya, sekarang sudah. Oke, dari Oke, awal siap. saja ya, Dik, ya. Saya manggil siapa nih? Tadi. Oke, baik. Selamat sore semua mahasiswa yang mengikuti responsi praktikum Fisika 2 hari ini ya. Walaupun hari ini hari libur, tetap dilaksanakan responsi ini. Praktikum Fisika 2 ini merupakan lanjutan dari Fisika 1 ya, sesuai mata kuliah yang diberikan di semester ini adalah Fisika 2. Jadi untuk memantapkan pemahaman Anda tentang materi Fisika 2 ini, dihadirkanlah praktikum Fisika 2 ya untuk menguatkan pemahaman Anda tentang materi-materi yang berhubungan dengan Fisika 2. Pada Fisika 1 lebih kepada pengukuran ya, bagaimana kita kalau kita lihat modul ya, mohon di mute saja yang ini supaya tidak mengganggu. Oke. Jadi kalau kita lihat benang merah dari Fisika 1 dan Fisika 2 supaya terangkai dengan rapi begitu ya. Kita lihat bagaimana materi fisik praktikum Fisika 1 itu diisi dengan eh, melakukan pengukuran itu seperti apa. Jadi diharapkan teliti dan tepat ya. Jadi dekat dengan nilai sebenarnya, bagaimana satu pengukuran dengan pengukuran yang lain itu dibuat sedemikian rupa sehingga hasilnya ada kesesuaian dari satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Itu namanya ketepatan. Dan di sana juga dipelajari bagaimana melaporkan hasil pengukuran dari beberapa data, misalnya apakah dia pengukurannya sekali atau pengukuran berulang dinyatakan sebagai X untuk yang berulangnya X bar plus minus eh, standar deviasinya yang digunakan. Nah, kemudian ada tentang resistor yang juga sudah dibahas ya, bagaimana mengenali sebuah elemen komponen rangkaian. Kalau kita lihat rangkaian DC, misalnya ada yang namanya resistor. Di sana juga bagaimana kita menganalisisnya baik dari warna-warna yang ditampilkan ataupun dari hasil pengukuran multimeternya berapa ohm ya. Kemudian ada tentang hukum ohmnya sendiri yang penting dari merangkai besaran-besaran listriknya ya. Di sana ada arus, ada tegangan, dan ada resistansi.
dihubungkan dengan persamaan V sama R kali I ya. Kemudian ada resistor yang dirangkai seri, kemudian ada hukum Kirchhoff dan resistor yang dirangkai paralel atau rangkaian R-nya di paralel. Bagaimana hukum Ohm dan prinsip rangkaian dengan hukum Kirchhoff penting sekali dipahami dengan baik. Itu yang dibahas di fisika satu. Di fisika 2 ini kelanjutan kalau kita lihat dari materi fisika 2 juga ya, dibagi ada listrik dan magnet. Dan pada modul praktikum fisika 2 ini tentang kemagnetan ini dibahas dengan detail gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari nanti ini asisten yang menjelaskan bagaimana tata tertib dari praktikumnya ya. Saya highlight bagian teorinya. Nah, kita lihat sebentar sampai di sini dulu. Jadi ada beberapa modul dalam praktikum fisika 2. Nanti saya jelaskan ini mungkin Ibu Nifika ya akan melengkapi lagi dari penjelasan saya. Jadi modul-modul yang dihadirkan di praktikum fisika 2 ini membahas tentang medan magnet ya, tentang kemagnetan, bagaimana eh, penelitian-penelitian ilmuwan itu dimulai dengan Hans Christian Ørsted ya, yang menjelaskan bagaimana sebuah apa namanya sebuah batang penghantar dialiri arus listrik, di sekitarnya timbul medan magnet didekatkan dengan sebuah magnet jarum yang kita sebut kompas, bahwa bergerak kompas tersebut gitu ya, karena didekatkan dengan satu penghantar, alat penghantar yang dialiri arus listrik. Nah, di sana ilmuwan-ilmuwan meneliti bagaimana dampak dari arus listrik ini. Kalau kita kaji ke fisika satu lagi, saya sudah sering sekali memberikan penekanan bagaimana beda medan listrik dan medan magnet gitu ya. Medan listrik dihasilkan oleh muatan yang diam. Nah, di sekitar muatan yang diam itu kita bisa lihat analisis dengan satu besar yang namanya E yang kita sebut dengan medan listrik ini. Nah, kalau muatan ini bergerak, kita lihat dalam satu besar yang namanya arus listrik ya, ada pergerakan muatan di sana persatuan waktu. I itu didefinisikan sebagai delta Q per delta T. Jadi di sekitar muatan yang bergerak ini terdapat medan magnet. Nah, ini di 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 eh, di apa namanya dinyatakan atau berdasarkan hasil percobaannya Hans Christian Ørsted tadi, bahwa ada satu batang pengantar yang dialiri arus listrik, di sekitarnya ada medan magnet, dinyatakan dengan adanya kompas ya atau magnet jarum tadi menyimpang karena bergerak gitu ya, karena adanya arus listrik ini. Nah, ini kita bisa lihat dari sini kompasnya itu yang tadinya ini bergerak dia karena dialirasi. Kondisinya seperti ini misalnya, oh dia bergerak, berubah arah daripada penunjukan jarum kompasnya. Nah, ini yang dilakukan uh, oleh Hans Christian Ørsted. Penelitian-penelitian ini terus berlanjut ya, bagaimana ingin dicari hubungan karena ada listrik dan magnet, mau dicari hubungan ya listrik dan magnet ini seperti apa hubungannya. Apakah ada pertanyaan? Nah, ditemukan yang pertama ini bahwa listrik menyebabkan magnet. Kemudian di belakang kemudian ada lagi yang mengkritik apakah bisa sebaliknya ya, ada pertanyaan seperti itu. Apakah magnet bisa menyebabkan listrik enggak? Ternyata dari penelitian-penelitian yang lanjutan antara lain ada Michael Faraday dengan hukum Faraday-nya berhasil menjelaskan bahwa bagaimana sebaliknya tadi magnet bisa menyebabkan listrik. Nah, magnet ini yang dimana ada perubahan flux magnet tentunya dari hukum Faraday-nya sendiri kita bisa lihat persamanya I sama dengan min N delta flux per delta. Silakan dilanjut ke bawah. Ya, nah ini ada perhitungan-perhitungan yang ingin dicari ya berapa besar perubahan medan magnet. Medan magnetnya itu kita sebut dalam B gitu ya. Ini kan delta B maksudnya. Ya. Dalam Tesla, satuan dari B itu kita sudah bahas juga pada perkuliahan sebelumnya. Karena saya mengajar di fisika 2 ini kelas ABC. Saya sudah masuk ke bab tentang kemagnetan ini ya. Jadi satuan dari medan magnet ini Tesla ya, atau disingkatnya T besar. Harusnya T-nya kecil Tesla ya. Kemudian dan besaran-besaran yang kita bisa
apa namanya ukur B itu adalah dari rumusan ini. Ini sudah diturunkan sedemikian rupa sehingga persamaannya kita bisa dapetin. Ada mu nol di sini merupakan permeabilitas ruang hampa yang besarnya ini ya. 4 pi kali 10 pangkat min 7 dengan satuannya Weber per ampere kali meter. Ini biasanya ampere meter gitu ya. Kemudian ada I, ini adalah arus ya. Satuannya adalah ampere. A atau A di sini disebutkan 4 pi R kuadrat. R kuadrat, R ini adalah jarak penghantar terhadap titik pengamatan. Jadi mau dilihat berapa besar medan magnet sejauh R ini ya, dia didapat persamaan ini. Ini sudah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Dilanjutkan lagi ke bawah. Oke, dari persamaan ini tentu kita bisa cari besaran-besaran tadi ya. B itu berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Tadi ada persamaan I berbanding lurus dengan panjang L-nya tadi dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ada per R kuadrat tadi ya. Nah, ini persamaan-persamaan berikut ini. Bentar. Eh, ini untuk kasus-kasus tertentu gitu. Sudah juga didapatkan persamaan-persamaan yang bisa kita gunakan langsung. Ini dari mana nih asalnya? Ya, ini dari hasil eksperimen-eksperimen yang dilakukan sehingga kita dapatkan untuk kasus-kasus khusus seperti ini sekitar pengawat lurus yang dialiri arus atau lurus berarus gitu ya. Nah, panjangnya tak hingga kita dapatkan medan magnetnya dengan apa rumusan seperti ini. U0 tetap 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali I ini arus, 2 pi A ini jaraknya terhadap batang penghantar tersebut gitu ya. Kalau ada kawat lurus panjang tertentu, nah ini ada rumusan-rumusan yang harus diaplikasikan ke dalam rumus ini. Kalau kawat melingkar berarus, ini kita bisa di pusat lingkaran, kita bisa cari berapa medan magnetnya. Atau di setengah lingkarannya, kita bisa gunakan rumus ini gitu ya. Induksi magnetnya di luar lingkaran, coba naik terus. Kemudian dilanjut screen-nya. Ya. Nah, ini ada rumusan-rumusan yang tergantung kasus daripada eh, kawatnya seperti apa, di tempat mana yang mau dievaluasi besar medan magnet. Itu ya bisa digunakan rumusan-rumusan tadi. Kemudian coba naik dulu sebelum ya kita cerita. Nah, itu ada kawat lurus yang panjangnya tertentu, bagaimana kasusnya. Ini sudah dibuat rangkumannya seperti itu rumus-rumus yang digunakan. Nah, untuk solenoid, kalau tadi kan kawatnya lurus gitu ya. Solenoid ini artinya kawat tadi digulung gitu ya, dibuat seperti membentuk kumparan. Kita sebut dengan solenoida. Nah, untuk solenoida ini berbeda medan magnetnya, ya besar medan magnet ini B-nya ini rumusannya agak berbeda dengan sebelumnya gitu ya. Nah, untuk di pusat solenoida tergantung dari ini. Jadi mu nol permeabilitas ruang hampanya I, N I-nya itu arus, N-nya itu jumlah dari kumparan, L-nya ini jaraknya ya. Kemudian di salah satu ujung solenoida juga ya, panjang kawatnya itu L-nya pada sumbu toroida. Nah, kalau toroida itu bedanya dengan solenoida seperti apa? Sudah juga pada perkuliahan kita jelaskan ya bagaimana sebuah logam dalam bentuk seperti cincin gitu ya. Nah, di sana digulung kumparannya. Ya, kalau tadi solenoid kan kumparannya saja. Nah, ini ada inti besinya yang digulung di situ ya. Nah, berdasarkan ini gaya Lorentz ini ya, ada rumusan yang kita bisa lihat di sini. Inilah tiba-tiba saja muncul, ya harusnya ada teorinya bagaimana ada kawat, ada dua kawat gitu ya yang dialiri arus masing-masing I1, I2 timbul gaya di antara keduanya, ya gitu. Kalau arusnya searah dia menolak kalau berbeda arah sehingga tarik menarik gitu ya. Nah ini dirangkum saja sedemikian rupa di mana gaya Lorentz itu besarnya adalah mu nol, permeabilitas ruang hampa I1 itu arus yang mengalir di kawat yang pertama, angin I2 adalah arus yang mengalir di kawat kedua dengan jarak L per 2 pi kali A. Oke, kita lanjutkan. Itu hal yang penting kita pahami dari penelitian-penelitian ahlinya. Di praktikum eh, modul pertama ini akan dilakukan percobaan Orsetnya seperti ini ya. Jadi coba lagi ke bawah. Jadi Hans Christian Orsted sedang
membuat satu percobaan yang menunjukkan bagaimana apabila ada satu kawat arus yang tadi ya didefinisikan ada kawat yang dari arus diletakkan satu kompas di dekatnya, kompas tadi akan menunjukkan perubahan yang posisinya di mana akan berubah posisi jarumnya yang tadi dijelaskan. Coba kita masuk ke praktikum. Dilanjut. Oke, terus lanjut saja. Dan ini ada beberapa modul yang Anda harus ikuti bagaimana ininya ya. Ini maksudnya adalah di bukan ke power supply ini berarti dia dialiri arusnya di pengangkatan ini dialiri arus nanti dilihat bagaimana dampaknya gitu ya interaksi yang terjadi di antara dua kawat penghantar tadi kondisinya coba dilihat lagi ke bawah. Nah, ada tarik menarik atau tolak menolak gitu ya. Ini kawat sejadah berarus, bagaimana mereka bisa tarik menarik atau tolak menolak. Silakan lagi ke bawah. Diperdalam lagi nanti di percobaannya, ya. Nanti diisi berdasarkan kawat sejajar ini berapa tegangan yang diberikan pada masing-masing percobaan. Ya, sudut penyimpangan kompasnya seperti apa, nah, ini kebalikan arah sudut penyimpangan kompas juga diisi datanya nanti. Nanti baru disimpulkan terhadap ini berarti kalau besar tegangannya seperti ini, arus yang disuplainya besarnya seperti apa gitu ya. Jadi berdasarkan hukum Ohm kan V sama I kali R. Jadi semakin besar tegangannya, arusnya juga makin besar. I sama V per R jadinya ya. Jadi bagaimana dampaknya terhadap apa namanya gaya tadi ya. Nah, rumusnya tadi kan ada F, ada komponen I1, I kali I2-nya. Jadi tergantung dari besar arusnya. Silakan lanjut. Nah, ini berapa ampere ini ya. Jaraknya juga tadi dimasukkan ke persamaan tadi yang dibahas di atas tadi. Dicoba bagaimana apa namanya menggunakan percobaan-percobaan tadi. Oke, ini kan gaya Lorentz yang dibahas berarti ada apa namanya highlight tentang besar dari gaya Lorentz ini, variabel-variabel besar-besar apa saja yang mempengaruhi gaya Lorentz ini. Arahnya kapan dia tarik menarik, kapan dia tolak menolak. Itu sih kesimpulan dari modul ini gitu ya. Anda harus ikuti modul praktikum ini sehingga Anda bisa secara langsung mengamati apa namanya tentang gaya Lorenz ini seperti apa. Diikuti petunjuk-petunjuk dari asisten untuk supaya mendapatkan data dan kesimpulan yang betul. Ya, silakan dilanjut. Oke, lanjut lagi. Ya, ini kesimpulan-kesimpulan nantinya seperti apa ya, hasil pengembangannya, dan seterusnya. Oke, kita mungkin masuk ke modul kedua ya. Ini fokusnya bagaimana dia uh, tentang gaya Lorentz tadi ya. Oke, ya. Jadi modul kedua ini tentang judulnya di sini konsep magnet buatan sumber DC. Ya, ini kita coba ke bawah. Jadi kita sudah masuk ke hukum Faraday-nya ya. Pertanyaan tadi yang di awal di modul satu dijelaskan bagaimana dampak arus listrik ini dapat menyebabkan medan magnet. Itu intinya. Nah, sekarang ilmuwan ini eh, apa namanya ingin meneliti dua ranah keilmuan ini ya, dua bidang ini, listrik magnet gitu. Nah, yang satu listrik dapat menyebabkan magnet. Apakah sebaliknya ini bisa menyebabkan nggak gitu ya? Magnet bisa menyebabkan listrik nggak gitu. Oleh oleh Michael Faraday ini dicoba dilakukan beberapa percobaan gitu. Di antaranya kita lihat di sini, ini ada asas Lenz sudah dijelaskan. Asas Lenz ada sebuah metode alternatif untuk menentukan arah suatu arus induksi. Kemudian tentang hukum Lenz-nya sendiri ya, gejala induksi dan arus induksi yang memiliki arah sedemikian rupa sehingga melawan muatan yang menghasilkan GGL dan arus induksi tersebut. Sehingga pada persamaan Faraday-nya sendiri yang kita bisa lihat sebagai GGL induksi E-nya itu bukan E gitu ya, tapi bentuknya E sama dengan min N delta flux per delta T. Jadi ada berapa jumlah kumparannya N-nya
delta fluxnya artinya ada perubahan flux. Jadi tidak tergantung pada flux saat itu, tapi apakah ada perubahan flux enggak gitu ya. Delta flux per delta T. Jadi, nah tadinya Faraday belum menentukan arahnya kemana nenek. Oleh Lenz dilihat bahwa tadi tanda negatif tadi ya memiliki arah sedemikian rupa melawan muatan yang menghasilkan GGL dan arus induksi tersebut. Dan kalau kita lihat di sini eh, ada percobaan seperti ini gambar 21 ini ya kumparan didekati magnet. Bagaimana arahnya? Ya, kalau ini ada kumparan seperti ini dihubungkan dengan sebuah penunjuk arus gini ya kemana arah nih galvanometer di sini yang merupakan salah satu penunjuk arus arah ini. Nah kalau magnetnya dimasukkan ke dalam kumparan dia akan menunjukkan bergeser ke kanan. Sebaliknya, kalau dari misalnya di sini tadinya ada magnet di sini dikeluarkan gitu ya, nah arahnya akan menyimpang ke kiri sebaliknya. Jadi kalau masuk ada medan magnet yang masuk dia akan positif dan kalau akan keluar dia akan menunjukkan defleksi yang berbeda dengan arah tadi. Ini masuk ini keluar. Ya. Nah, kita lihat di sini induktasi magnetik ya adalah kuat medan sebuah magnet yang diakibatkan oleh adanya arus listrik. Ya, kita sebut dengan induktansi magnetik. Ya, jadi tadi oleh adanya arus listrik ada medan magnet sekitar yang mengalir di dalam konduktor. Jadi ada arus listrik yang mengalir melalui kawat, di sekitarnya ada medan medan magnet. Kita sebut dengan induktansi magnetik. Ya. Induksi magnetik dapat digambarkan dengan cara apabila ada jarum kompas yang diletakkan. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana oleh Hans Christian Ørsted ya bahwa kalau ada kawat yang dialiri arus, kemudian didekatkan kompas, bahwa kompas tadi yang menunjukkan arah mana kalau dialiri arus ini akan berubah arah kompas. Silakan dilanjut lagi. Ya, ini eh, bagaimana proses induksi magnetik yang terjadi. Ya, kita lihat di sini ada magnet penginduksi didekatkan seperti ini, kemudian ada batang besi. Ternyata batang besi ini bisa menarik paku-paku kecil. Silakan dilanjut lagi. Ya, silakan. Nah, ini agak sedikit diulang-ulang lagi ya, ditegaskan ya, ada penegasan untuk memahami bahwa konsep tentang kemagnetan ini selalu dihubung-hubungkan dengan arus tadi ya. Ini kawat berarus, ada arus listrik ya. Ini ada gaya Lorentz, gaya yang dialami kawat berarus karena pengaruh medan magnet. Arah gaya Lorentz adalah tegak lurus dengan kuat arus listrik induksi magnetik, bisa gaya Lorentz, simbol karena adanya kuat arus listrik dan kuat medan magnet. Kalau kita pelajari buku Gian Colli yang sudah saya jelaskan di kelas ya, bagaimana hubungan F ini ya. Jadi ketika ada arus listrik, ya didekatkan adanya magnet gitu ya. Ini ada arus yang mengalir di sebuah kawat ya, kemudian ada didekatkan dengan sebuah magnet, timbul gaya pada kawat yang dialiri arus ini. Ya. Nah, kaidah tangan kanan yang kita sudah pelajari, kalau kaidah tangan kanan yang pertama kan melihat arah ya, arah daripada B ini kemana. Jadi kita lihat tangan kanan kita, kemudian dengan posisi menggenggam gitu, ibu jari itu menunjukkan arah dari arus, kemudian empat jari yang menggenggam tadi menunjukkan arah dari B-nya. Kemudian ada kaidah tangan kanan kedua yang melibatkan F ini ya, besarannya berbeda dibanding kaidah tangan kanan pertama, bahwa eh, ada tiga ya, berarti ibu jari tidak lagi arus untuk kaidah tangan kanan kedua, tapi dia mewakili F, gaya yang timbul pada kawat yang dialiri arus karena di dekatnya ada magnet. Kita ada B di situ ya. Dan kalau empat jari yang lain yang diluruskan itu arah I-nya, dan kalau dibelokkan dia arah B-nya. Kita sudah pelajari eh, beberapa waktu yang lalu. Oke, dilanjut. Nah, ini yang akan kita fokuskan pada praktikum modul kedua ini ya. Nah ini tentang beberapa percobaan yang dilakukan. Ini
ada arus, silakan ada kumparan begitu. Ini adalah rangkaian medan magnet paku yang menarik staples. Terapkan seperti ini ada kawat ini ya. Di ada kumparan. Kalau ini induktansi itu kan kumparan. Nah, ini akan nempel ya seperti magnet. Coba dilihat lagi. Oke. Nanti akan dihitung berapa staples yang muncul kalau I-nya diperbesar gitu ya. Nah, ini juga demikian sama ya. Cobaan yang kedua, kita ikuti bagaimana rangkaiannya. Ini pakai arus bolak-balik. Kalau L itu munculnya ke arus bolak-balik. Bertegangannya. Ya, power supply, kabel jumper, kumparan. Nah, kumparannya berbeda lilitan. Nanti akan dilihat dampak jumlah kumparan yang berbeda-beda. Ini akan menyebabkan eh, dampaknya seperti apa. Oke, dilanjut lagi. Berapa jumlah staples yang bisa ditarik dengan kondisi jumlah lilitan yang berbeda. Tegangan sumbernya tetap, tapi lilitannya yang diubah-ubah. Ya. Itu mengarah kepada rumusan yang ada, bagaimana dampak lilitan ini terhadap jumlah stapel yang bisa ditarik gitu ya. Dan jumlah lilitan hasil pengamatannya ya. Nah, ini menggunakan power supply. Nah, harusnya diberikan berapa tegangannya, nah jarak nanti dimasukkan data-datanya. Silakan lagi dilanjut. Nanti Anda buat kesimpulannya seperti apa hubungannya. Biasanya dikaitkan kepada persamaan-persamaan yang berhubungan dengan materi tersebut. Jadi lihat hubungannya. Oke, ini kan bagaimana Anda melakukan analisis terhadap uh, komprehensif. Ini ada modul 3 dan modul 4 ya selanjutnya. Sampai Nanti modul kalau 3 doang, Ibu. sampai 3 ya, silakan. Terus masih ada? Sampai modul 3 ya. Oh ya, yang ini ya. Oke, di sini kita bisa lihat eh apa hilang. Ini saya agak tertutup dengan yang hitam ini. Bisa dihilangkan. Ya, konsep konversi medan magnet menjadi arus listrik. Nah, ini ya. Jadi tadi di awal saya juga sudah tegaskan bagaimana listrik dan magnet selalu dihubung-hubungkan. Yang pertama, apakah listrik bisa menyebabkan medan magnet nggak? Tadi sudah dijawab oleh Hans Christian Ochter tadi ya. Dan sebaliknya, medan magnet bisa menyebabkan arus listrik tidak. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana Michael Faraday ya apa namanya membuat satu rumusan hasilnya berupa ini nih rumusannya. Ya. Ini rumusan dari Michael Faraday yang kita sebut dengan hukum Faraday. Nah, ini hasilnya yang kalau di sini dijelaskan Faraday pada saat itu baru dapat menghitung besarnya saja gaya induksi yang terjadi, tetapi belum dapat menentukan kemana arus induksi yang timbul. Ya, kemudian dilengkapi oleh hukum Lenz-nya bahwasanya arah daripada GGL induksi harus memiliki arah yang melawan muatan yang menghasilkan GGL dan arus induksi tersebut sehingga persamaan hukum Faraday-nya menjadi di sini ada tanda minus ya I sama dengan min N delta flux per delta T. Jadi arah menunjukkan arahnya itu melawan dari muatan yang menghasilkan GGL dan arus induksi tersebut. Ada tanda minus di sini. Kalau ini flux ya, flux ini kan uh, flux ini menunjukkan besarnya itu tergantung dari jumlah kumparannya, tergantung dari B-nya dan luasnya. Ini jumlahnya N itu berapa lilitannya, B-nya itu medan magnetnya, A itu luas daripada kumparan tersebut dan tergantung pada sudutnya juga cos theta. Ini flux magnetnya dan E-nya sendiri GGL ini adalah merupakan besaran listrik ya. Ini magnet, tapi magnetnya bukan flux pada kondisi saat itu, tapi ada perubahan. Tadi seperti ditunjukkan dalam percobaan di awal yang saya jelaskan ada kumparan di sana, ada liritan N gitu ya. Kemudian ada magnet yang apa namanya digerakkan. Nah, ketika bergerak magnet itu ada perubahan flux di situ. Jadi perubahan flux awal
perubahan akhir dikurangi flux awal gitu ya. Nah, ini ada deltanya ini. Kalau kalau tidak ada perubahan, deltanya nol berarti GGL-nya nggak ada gitu. Makanya kita lihat di sana ketika di positif dan negatif tadi ya, GGL apa namanya galvanometer menunjukkan jarumnya positif atau menunjukkan jarum negatif itu bergerak ke kanan atau ke kiri ya. Itu perubahan fluxnya yang berbeda. Oke, nah ini ya, nah ini yang akan menjadi topik bahasan pada modul terakhir ya ini ya, modul ketiga ini. Di highlight bagaimana penerapannya terhadap generator ya. Di sana bagaimana pembangkitan energi listrik ini konsepnya hampir sama walaupun misalnya PLTA energi mekanik yang diubah kan menjadi listrik. Mekaniknya dari mana yang menggerakkan turbin nih? Air gitu ya. Yang menggerakkan turbin yang mana nih? Uap misalnya PLTU gitu. Atau pembangkitan-pembangkitan listrik yang lain. Saya sering cerita bahwa Indonesia banyak lautan kita dikembangkan pembangkit listrik tenaga gelombang laut misalnya walaupun hasilnya kecil gelombangnya kecil gitu tapi kalau disimpan itu masing-masing dari yang kecilnya menjadi besar. Nah, hanya selain PLTA dalam konsep air yang volume air yang cukup besar kalau yang kecil-kecil kita sebut dengan mikrohidro juga banyak di apa namanya digunakan ya. Kemudian panas bumi karena Indonesia banyak apa gunung berapi juga bisa menjadi salah satu. Tapi konsep awalnya itu konsep dasarnya adalah energi mekanik diubah menjadi energi listrik ya perputaran turbin yang di sana ada rangkaian magnet, ini ada kumparan berputar di medan magnet seperti itu konsep dari generatornya ya. Nah, itu menyebabkan perubahan flux magnet yang tadi kita lihat dari konsep Faraday-nya sendiri, E sama min N delta flux per delta T. Jadi kalau ada perubahan flux magnet, karena ada perubahan pergerakan dari kumparan tadi ini, ya, ada medan magnet, ada perubahan flux magnet menyebabkan listrik. Ini konsep dasar. Ini kan bagian-bagian dari generator, kita mengaplikasikan konsepnya Faraday. Ya komponen yang bergerak, komponen yang dia kita sebut stator, ya, tingkat karbon dan seterusnya. Ini kita pelajari karena penting tentang pembangkitan listrik ini merupakan salah satu tanggung jawab seorang electrical engineer untuk bisa mencari bentuk-bentuk alternatif energi alternatif tentang pembangkitan listrik. Karena misalnya minyak bumi sudah habis, bagaimana kita mencari kajian-kajian energi-energi alternatif. Jadi dengan dasar-dasar yang kita pakai pada ilmu sains seperti ini, ya, penemuan-penemuan para ilmuwan-ilmuwan tadi kita coba gunakan karena kemampuannya Anda sudah baik, kita bisa gunakan itu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi, mencari solusi-solusi atau Anda menjadi problem solver ya. Silakan dilanjut. Nah, ini modulnya seperti apa, metode langkah percobaan arus lensnya ya. Nah, ini disiap ada kumparan ya, magnet batang. Kita lihat adakah arus yang mengalir di sini. Dan mau dicoba kan bagaimana adanya perubahan flux magnet menyebabkan arus listrik. Dan arah magnetnya masuk yang tadi yang di awal ini ya, apakah lambat apa cepat mempengaruhi jarum galvanometer enggak, ini defleksi galvanometer perubahan tadi ini seberapa besar karena kalau kita lihat galvanometer itu adalah salah satu alat prinsip kerjanya ya prinsip kerja dari galvanometer di awalnya itu namanya galvanometer suspensi sebuah peralatan yang tidak portable besar gitu ya di mana di dalamnya itu ada satu kawat yang kecil sekali yang hanya mampu mengalirkan arus yang kecil. Mau diukur nih berapa arus yang mengalir itu. Nah, komponennya di sana ada jarum. Nah, tergantung dari defleksinya. Semakin besar defleksinya, arus yang mengalir semakin besar gitu. Ini salah satu apa namanya alat ukur penunjuk arus arah pada awalnya sekali. Kalau sekarang kan kita sudah bisa baca melalui apa namanya multimeter gitu ya. Nah ini dicoba lihat lilitan kumparannya berapa nih, ini beda-beda nih arah magnetnya masuk kan kalau masuk dia ada penambahan flux magnet delta fluxnya positif berarti ya. Nah
Kalau keluar seperti apa, nah arah jarum galvanometernya Anda pasti kebalikan dari yang pertama. Kalau kita lihat dari sisi teorinya, Anda akan praktekkan, coba langsung masuk ke eh, percobaannya sehingga Anda bisa mengamati sendiri. Nanti Anda bisa berdialog eh, dengan hasil-hasil tadi, kemudian bisa dicari eh, kesimpulannya seperti apa. Dikaitkan dengan pasti mengacu ke hasil percobaan-percobaan ilmuwan-ilmuwan yang mendahului kita ya. Jadi Anda bisa melihat dengan langsung gunanya praktikum ini dilaksanakan. Silakan dilanjut lagi. Nah, ini dimasukkan data-datanya ya, dokumentasi dan seterusnya. Nah, untuk secara teknik pelaksanaan Anda akan di-guide oleh asisten tentunya. Udah habis modulnya? Habis katanya 3 modul ya. Oke. Untuk praktikum fisika 2 dengan materi tentang kemagnetan ini, saya bisa sampaikan bagaimana Anda diharapkan dengan praktikum fisika 2 ini Anda mampu memahami tentang magnet itu sendiri ya, tentang kemagnetan ini. Jadi konsep yang mendasar yang kita bisa lihat di sana ada Ørsted ya yang menyatakan bagaimana arus listrik bisa menyebabkan medan dan disambung dengan peneliti-peneliti yang lain tanpa menafikan. Tapi kalau kita lihat secara ininya ya, secara umumnya dijawab apakah eh, medan magnet menyebabkan listrik, dijawab oleh Faraday dengan hukum Faraday-nya. Sempurnakan dengan rumusan E sama dengan min N delta flux per delta. Itu yang menjadi bahan apa namanya sari daripada praktikum fisika 2 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk apa namanya persiapan menghadapi praktikum fisika 2 dengan responsi berdasarkan teori dan tentunya akan di-guide oleh asisten tentang teknik pelaksanaan. Saya kembalikan kepada moderator apakah akan disempurnakan lagi atau dilengkapi oleh Ibu Nitika. Terima kasih ya. Siap Bu, terima kasih banyak Bu. Saya eh, atas pemaparan materinya yang sangat informatif dan bermanfaat. Untuk sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab Ibu. Baik untuk mahasiswa atau apabila ada yang kurang dipahamin silahkan dipertanyakan. Apakah ada yang bertanya apa yang kurang dipahamin untuk mahasiswa? Kalau tidak ada, kita ke sesi selanjutnya yaitu dokumentasi. Untuk semua yang ada di Zoom ini dipersilakan untuk on cam buat dokumentasi. Baik untuk slide pertama
Untuk slide kedua, siap-siap. Baik, untuk sesi dokumentasi sudah selesai. Untuk yang terhormat Bu Niketut dan Ibu Nipika, diperkenankan atau diperbolehkan untuk bisa keluar, Ibu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat melaksanakan praktikum. Semoga lancar dan sukses. Terima kasih semuanya ya. Selamat sore. Terima kasih banyak, Ibu. Terima Makasih kasih. banyak, Bu. Terima kasih Makasih banyak, banyak, Bu. Bu. Makasih, Bu. Sebentar teman-teman, jangan pada keluar dulu ya. Sebentar teman-temannya, Bu Nifika mau ngomong sebentar. Baik Bu, setelah Oh ya, mohon maaf saya keluar masuk aja. Lagi sinyalnya tidak stabil. Di sini saya cuma ingin menambahkan kalau sebenarnya kan di sini praktikumnya praktikum baru ya fisika 2 ini. Jadi kita coba sama-sama gitu untuk kelancaran dari praktikum ini dan diharapkan untuk mahasiswa yang mengambil praktikum fisika 2 ini mengikuti arahan dari asisten labnya. Dan juga apabila nanti ada keterbatasan alat, maka mohon dimaklumin karena kita juga masih baru ya untuk fisika 2 ini gitu. Karena kan sebelumnya ini fisika 2 menggantikan praktikum dasar pemrograman dari kurikulum sebelumnya kayak gitu. Terus nanti untuk praktikum di fisika 2 ini juga itu tidak hanya mencoba alat tapi juga nanti kita membandingkan analisanya berdasarkan perhitungan dan berdasarkan dari hasil percobaan. Jadi biar bisa dilihat juga apakah teorinya itu sesuai dengan percobaan atau tidak. Itu ada diletak di modul ke-1. Nanti untuk modul kedua, modul ketiga itu dia tidak ada analisa perhitungan. Jadi analisa perhitungan itu hanya ada di modul ke-1. Terus apa lagi ya? Di sini juga kebetulan kita hanya mencobanya untuk DC ya, karena AC-nya itu belum ada, jadi kita praktikum hanya di bagian DC-nya dulu gitu. Semoga nanti ke depannya bisa terus berkembang. Paling itu sih ada tambahan dari saya untuk praktikum fisika 2 ini dan diharapkan untuk mahasiswa yang mengambil
kontrak di praktikum fisika 2 ini mengikuti arahan dari asisten lab dan juga mengikuti sesuai dengan peraturannya biar nanti sama-sama mendapatkan hasil yang diinginkan. Paling itu dari saya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu untuk atas pemaparan dan motivasinya Ibu. Iya, terima kasih Mas Umam. Enggak, bisa dilanjut ya. Siap Bu. Ya, saya pamit keluar ya. Siap Bu, terima kasih Ya, banyak Bu. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Sebentar teman-temannya, jangan pada keluar dulu. Kita akan sesinya yaitu pemuatan SOP ya. Sebentar. Apakah kelihatan PPT SOP-nya? Kelihatan Kang. Kelihatan Kak. Kelihatan Kang. Kelihatan Kang. Ya parkiran bahaya deh. Biru Kang. Baik, untuk standar operating procedure SOP dari Laboratorium Teknik Telekomunikasi dan Informasi ya. Yang pertama adalah persyaratan pendaftaran praktikum dan kelengkapan praktikum. Setiap praktikan diwajibkan membawa kelengkapan yang harus dipersiapkan untuk praktikum. Yang pertama ada modul praktikum, buku catatan, alat tulis, dan kalkulator, atau alat elektronik lain seperti smartphone, tablet, dan netbook. Khusus untuk praktikum yang pelaksananya secara daring, diwajibkan mempersiapkan satu perangkat yang akan digunakan untuk melaksanakan praktikum, seperti laptop, smartphone, dan lain-lain. Untuk platform pelaksanaan praktikum, tetap Maya akan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Pelaksanaan dan tata tertib pra-praktikum. Sebelum melaksanakan praktikum sesuai jadwal, praktikan harus mengikuti respons di lab TTI dan mempersiapkan diri dengan mengikuti kegiatan responsi praktikum yang dilaksanakan oleh dosen instruktur untuk masing-masing praktikum. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada para praktikan oleh pengelola lab TTI. Mengikuti kegiatan paparan standar operating prosedur SOP oleh pihak pengelola lab TTI, jadwal dan mekanisme pelaksanaan akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada praktikan oleh pengelola lab TTI. Praktikan hendaknya hadir laboratorium adalah tempat praktikum atau bekerja. Oleh karenanya, untuk praktikum yang bersifat visit lab selama di laboratorium TTI, praktikan harus tertib, sopan, dan berpakaian rapi, memakai kemeja dan celana atau rok panjang, serta memakai sepatu. Untuk praktikum yang sifatnya daring, praktikan diwajibkan mengaktifkan kamera selama proses praktikum berlangsung.
Pelaksanaan dan tata tertib praktikum. Saat praktikum visit lab yang hanya diperbolehkan dibawa masuk ke tempat praktikum yaitu alat tulis, notebook, dan barang berharga lainnya seperti dompet dan alat komunikasi. Jaket, tas, dan barang bawaan lainnya diletakkan di tempat yang telah disediakan. Keamanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab praktikan. Mempelajari modul praktikum sebelum pelaksanaan praktikum dimulai. File modul praktikum dapat diakses di LMS mata kuliah praktikum tersebut. Praktikan tidak diperbolehkan mengikuti praktikum jika tidak melakukan pendaftaran praktikum, tidak memprogramkan mata kuliah praktikum pada KRS, tidak memenuhi ketentuan administrasi, datang terlambat lebih dari 45 menit. Pada praktikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Praktikan diperbolehkan melaksanakan praktikum setelah melakukan pendaftaran dengan mengisi Google Form serta memberikan bukti dokumen KHS dan bukti administrasi keuangan. Praktikum dilaksanakan maksimal selama 120 menit, baik visit lab maupun daring. Praktikan melakukan absensi pada LMS sesuai dengan jadwal praktikum. Praktikan melakukan pengecekan rangkaian kepada asisten laboratorium setelah selesai merangkai dan sebelum dihubungkan dengan catu daya. Praktikan diperbolehkan menghubungkan rangkaian ke catu daya jika rangkaian telah dinyatakan benar oleh asisten laboratorium. Praktikan harus dapat memperoleh data dengan melakukan praktikum. Jika praktikum gagal karena faktor alat dan bahan, harus segera melapor kepada asisten laboratorium agar diberikan pengganti. Pelaksanaan praktikum. Praktikan harus menjaga keselamatan diri, ketertiban, peralatan, dan kebersihan laboratorium. Selama praktikum, praktikan dilarang keras merokok, makan dan minum, membawa senjata tajam, membawa senjata api, atau membawa atau menggunakan nafza. Praktikan dilarang keras meninggalkan laboratorium tanpa seizin asisten laboratorium selama praktikum berlangsung, kecuali hendak ke kamar kecil dengan durasi tidak lebih dari 7 menit. Setiap kondisi yang di luar kewajaran praktikan harus berkoordinasi dengan asisten untuk diteruskan ke laboratorium atau ke toilet jika diperlukan. Pasca praktikum, setelah selesai praktikum, praktikan meminta persetujuan terhadap data yang diperoleh selama praktikum kepada asisten. Setelah selesai praktikum, sebelum meninggalkan ruangan, praktikan harus mengembalikan alat dan bahan praktikum yang dipinjam serta merapikan dan membersihkan meja dan kursi yang telah digunakan. Mengembalikan semua material atau training kit dengan alat ukur serta kabel-kabel secara hati-hati ke tempat semula. Praktikan yang gagal memperoleh data selama praktikum bukan dikarenakan faktor alat dan bahan harus segera melapor kepada asisten laboratorium dan yang bersangkutan akan diberikan inhal setelah siklus praktikum reguler telah selesai. Praktikan harus menjaga ketertiban dan kebersihan pasca pelaksanaan praktikum. Mengerjakan laporan praktikum sesuai dengan petunjuk atau panduan. Ketentuan lain dan pelaksanaan praktikum. Praktikan yang berhalangan hadir pada kegiatan praktikum sesuai jadwal yang telah disampaikan oleh pengelola laboratorium melaporkan ketidakhadiran selamat-lambatnya 1 jam sebelum praktikum dimulai dan akan diberikan jadwal baru untuk mengikuti kegiatan praktikum. Jika praktikan merusak atau menghilangkan bahan, alat, atau fasilitas laboratorium yang lain, maka praktikan wajib mengganti berupa barang yang bersesuaian. Sistem penilaian pada kegiatan praktikum di Lab TTI mengikuti aturan di mana setiap modul praktikum memiliki bobot sebesar 25% dikali jumlah modul. Laporan praktikum dikumpulkan 5 hari baik yang bersifat visit lab maupun daring. Laporan praktikum yang bersifat visit lab dikumpulkan dalam bentuk hard file dan soft file yang di-scan untuk diupload ke LMS. Sedangkan untuk praktikum daring, pengumpulan laporan dalam bentuk soft file yang diupload ke LMS. Ketentuan lain dari pelaksanaan praktikum. Ketentuan poin pelaksanaan praktikum dan pengumpulan laporan. Poin laporan praktikum, poin positif akan diberikan kepada praktikan jika pengumpulan laporan dilakukan sebelum deadline pengumpulan laporan. Poin negatif akan diberikan kepada praktikan jika mengumpulkan setelah deadline pengumpulan laporan. Pada saat praktikum dan penyerahan laporan, praktikan tetap harus berpakaian rapi, memakai kemeja atau kaos berkerah, bersepatu dan berkaos kaki. Mahasiswa yang berhalangan hadir saat melaksanakan praktikum, mohon untuk menghubungi asisten laboratorium selamat-lambatnya 10 menit sebelum pelaksanaan praktikum.
Jika hal tersebut tidak dilaksanakan, kepadanya akan diberikan status tidak hadir tanpa keterangan. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena alasan yang telah disetujui, maka kepadanya akan diberikan waktu pengganti sesuai dengan kesepakatan dengan asisten laboratorium. Ketentuan lain dari pelaksanaan praktikum. Tidak ada praktikum susulan bagi mahasiswa dengan status kehadiran tidak hadir tanpa keterangan. Ketentuan yang tidak tercantum pada modul ini akan disampaikan secara lisan dan tulisan kepada praktikan oleh pihak pengelola laboratorium. Tugas pendahuluan praktikum. Tugas pendahuluan praktikum dikerjakan oleh masing-masing praktikan dan dikumpulkan sebelum praktikan melaksanakan praktikum modul berikutnya. Jika praktikan tidak menyerahkan tugas pendahuluan, maka praktikan tidak diperkenankan mengikuti praktikum. Soal tugas pendahuluan dapat diakses di LMS. Setelah file diunggah, akan diinformasikan kepada para praktikan. Tugas pendahuluan ditulis tangan. Praktikum visit lab diketik daring dengan rapi di kertas HVS ukuran A4 menggunakan ballpoint atau pena warna biru. Waktu pengerjaan tugas pendahuluan tentatif menyesuaikan dengan soal yang diberikan. Tata tertib dan mekanisme penulisan dan pengumpulan laporan. Tata tertib dan mekanisme penulisan dan pengumpulan laporan praktikum dibuat dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4, ditulis dengan rapih. Untuk membuat grafik hanya diperbolehkan menggunakan kertas grafik milimeter block atau menggunakan program Microsoft Office Excel. Laporan ditulis dengan batas kiri, kanan, atas, dan bawah 2,54 cm sesuai dengan modul. Jika terindikasi plagiarisme, maka nilai praktikum dikurangi berdasarkan persentase besarnya tingkat plagiarisme. Laporan praktikum memiliki susunan sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan, teori dasar, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, data percobaan, analisis data percobaan, dan kesimpulan. Ini untuk penilaian praktikumnya, 10% untuk kehadiran, 65% untuk laporan, dan 25% untuk tugas pendahuluan. Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebijaksanaan kepala laboratorium. Ini untuk kontak personnya, boleh di screenshot dulu jika diperlukan. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke asisten laboratorium Hotibul Umam. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita akhiri aja